Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Aminuddin dari mahasiswa Universitas Nusa Putra dari Prodi Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa di 20 200 1200003. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah software, yakni software EWB atau disebut juga Electronic Workbench, yang merupakan tugas dari Ibu Marina Artiasa ST.MT dari mata kuliah pengukuran listrik. Untuk pengertian dari EWB sendiri yaitu software komputer elektronika yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian elektronika sendiri, baik itu analog maupun digital. Nah, untuk di sini kita ini merupakan tampilan dari Electronic Workbench sendiri ya. Nah, ini tampilannya softwarenya seperti ini. Nah, di sini banyak pilihan atau fitur-fitur buat kita atau yang nantinya komponen-komponen buat rangkaiannya ya. Nah, di sini kita bisa memperbesar gambar, memperkecil gambar. Kita bisa lihat di sini, dan ini merupakan komponen-komponen yang nantinya bisa kita gunakan untuk merancang gambar yang kita inginkan ya. Nah, di sini contohnya ada di sources. Nah, di sources ini banyak pilihannya ya. Di sini ada ground, di sini ada baterai, dan masih banyak lagi. Ada juga di basic. Di basic sendiri ada resistor, ada kapasitor, ada induktor juga, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu ada dioda juga ya. Nah, ada dioda, macam-macam dioda di sini ada juga transistor. Nah, masih banyak juga. Nah, ada juga ini analog ICS. Nah, di sini juga ada digital ICS, ada ini mixed ICS, ada logic gate ya, gerbang logikanya ada AND, ada OR, dan lainnya. Nah, di sini ada digital. Kita bisa ambil di sini ya untuk komponen-komponen yang kita perlukan. Oke, nah di sini juga ada nama-namanya ya, seperti voltmeter, ammeter, ada probe, red probe, ada komponen lainnya di sini. Nah, kita tinggal apa yang kita butuhkan nanti bisa diambil dari sini ya. Mulai dari ini alat instrumentasinya juga ada multimeter, ada function generator, ada oscilloscope. Kita tinggal ambil di sini yang nantinya bisa kita gunakan buat rangkaian yang kita inginkan ya. Nah, ntar di sini juga ada tombol buat on off-nya, nanti simulasi buat mencobanya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba membuat rangkaian dengan tegangan DC ya. Sederhana, komponen yang dibutuhkan yaitu ada baterai, ada ground, ada resistor, ada voltmeter. Setelah komponen yang kita sambungkan menjadi rangkaian. Ambil dulu ya dari kita yang butuhkan resistor ya. Pertama kita ambil resistor. Caranya gampang, kita tarik sini resistornya. Nah, kalau misalkan kita geser bisa.
kita ambil powernya di sini, baterai. Nah, di rangkaian saya ini ada resistornya 2 ya, jadi diambil lagi resistor. Nah, ini bisa kita rubah arahnya, posisinya. Selanjutnya kita memerlukan grounding. Kita ambil dari sini, kita tarik ya, kita posisikan. Tergantung nanti kita bisa atur posisinya. Nah, selanjutnya kita butuh voltmeter. Nah, kita ambil di sini, kita taruh sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan ya. Kita hubungkan, ujungnya kita tarik sampai muncul warna hitam. Nah, seperti ini. Ini kita hubungkan. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk mudah kita ambil lagi ya. Oke. Nah, kita posisikan di root sekalian. Nah, kali kita mau berapa? Jadi kita setting di 500 ohm ya. Jadi 500 ohm. Nah, kita klik OK. Nah, ini kita rubah ke 500 ohm. Nah, kita atur ohm, oke. Nah, ini sudah berubah jadi 500 ohm. Setelah itu kita hubungkan. Oke. Salah kalau yang ini. Nah, kita hubungkan yang ini ke sini. Nah, selanjutnya agar terlihat rapi, groundnya ditarik. Nah, setelah ini tinggal kita klik ya di sini. Nah, akan muncul berapa voltase di sini. Oke. Setelah ini karena kita tidak save, jadi kita down save, nah akan bersih. Oke, yang kedua saya akan menggunakan instrumen utama untuk latihan, yaitu seperti osiloskop dan generator fungsi. Berikutnya adalah pengertian untuk kedua instrumen tersebut untuk menyelidiki secara singkat generator fungsi. Buat sirkuit di bawah ini dengan menggunakan generator fungsi, read probe, recorded
backplate display dan juga grounding. Oke, yang pertama kita ambil fungsinya. Oke. Yang kedua kita beri lampu ya di sini. Nah, kita tinggal posisikan, kita putar sampai ke, kita ambil dua, kita posisikan, kita posisikan lagi. Nah, kita ambil, kita taruh sini, kita ambil dua titiknya di indikatornya. Oke, dan kita tinggal buka, posisikan di mana. Selanjutnya kita ambil groundingnya ditaruh sini. Oke, kita bersihkan dulu. Kita tarik garis dari ujung ke sini, bukan ya. Kita ambil garis lurusnya, lalu kita hubungkan ke minnya, negatifnya. Oke, kita menghubungkan ke ground, lalu ini sini. Oke, baik, kita ulang aja ya, agar gambarnya nanti sempurna. Oke, kita hapus dulu. Dan kita ambil groundnya tambah satu. Oke, jadi yang tengah ini kita hubungkan ke ground. Setelah itu yang positif. Oke, seperti ini. Kita ambil, kita luruskan ya. Ini kita bawakan dulu. Kita tarik. Nah, juga groundnya ini kita hubungkan
kita konekkan. Nah, ini kita sini. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya jadi kita setting di sini karena kita menginginkan gelombang sinus. Nah, jadi udah ada di sini. Itu gelombang sinusnya. Oke, selanjutnya kita push on untuk mengetahui. Nah, rangkaiannya berjalan, berarti benar. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, bisa aktif untuk nyala di sini, lampunya nyala. Ya, di sini sama. Oke, kita stop dulu. Oke, kita untuk coba yang selanjutnya. Ini tidak kita save, jadi kita bersihkan. Nah, kali kedua ini pada generator musik untuk mengubah pengaturannya seperti bentuk gelombang, amplitudo, sinyal, dan frekuensi sinyal. Generator fungsi memiliki 3 terminal, negatif, common, dan juga positif. Hubungkan yang umum ke terminal ground, hubungkan satu terminal masing-masing indikator grafik. Untuk ke ground, hanya ke terminal negatif dan positifnya ya, yaitu menggunakan rangkaian sirkuit LRC. Kita langsung mengaplikasikan rangkaian yang telah saya buat ya tadi. Contoh rangkaiannya, saya akan membuatnya masih sama. Kita ambil dulu instrumentasinya, function generatornya, kita ambil, kemudian kita membutuhkan kita ambil, posisikan di sini saja. Ini kita turunkan dikit. Selanjutnya kita ambil basic ya. Kita ambil resistor. Selanjutnya kita ambil transistornya. Kemudian kita butuh kapasitor. Nah, kapasitor diberikan seperti ini dengan kita ubah posisinya seperti ini. Kemudian kita ambil ground. Nah, kita taruh groundnya di sini. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, selanjutnya kita ubah ya nilainya. Ini kita ubah menjadi 10. Oke. Nah, untuk transistornya kita ubah menjadi 100 nanofarad. Kita berubah nanofarad. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan.
sini. Kita tarik biar lurus. Kita hubungkan ke ground. Nah, ini kan yang tengah ini kita hubungkan ke ground. Ini kita buka. Untuk yang output ini kita tarik sini sebagai oke. Oke kan, jadi kita hapus dulu untuk yang gambar atas ini. Kita hubungkan dulu ini ke sini. Sedangkan yang dari sini kita hubungkan ke sini. Nah, kita butuh dari settingnya, tinggal kita klik, kita akan muncul dari oscilloscope-nya, kita juga akan muncul. Nah, kita tinggal geser. Nah, kita di setting berapa ya? Ini kita setting di 5 Hz. Frekuensinya di 5 Hz, kita pakai gelombangnya gelombang kotak. Nah, untuk pasang generatornya udah kita setting, sekarang kita oscilloscope-nya kita setting. Di oscilloscope-nya ya, kita mau pakai berapa temper brief-nya. Ini kita pakai 0,50 temper brief-nya. Untuk volt per diff-nya kita pakai 10 volt per diff. Juga 10 volt per diff. Selanjutnya tinggal kita setting di oscilloscope-nya, karena fungsi generatornya sudah kita setting. Kita oscilloscope-nya kita tinggal setting di untuk temper diff-nya kita pakai 0,05 second per diff ya. 0,05 kita setting dulu.
dan diagonalnya kita setting pakai 0,60. Oke, kita coba, kita lihat. Nah, kita Nah, karena ini belum nyala, jadi kita matikan dulu. Kayaknya kita harus pakai posisinya 0,05. 0,05 second per dev. 0,05. 0,05. Nah, kurang lebihnya nanti gambarnya seperti ini. Nah, kita udah setting, kita coba nyalakan lagi. Nah, sirkuit RC-nya seperti itu, kurang lebihnya. Jadi kita bisa lihat ini bentuk gelombangnya. Oke, untuk rangkaian selanjutnya yaitu sebuah rangkaian AC konversi DC. Rangkaian tersebut menggunakan komponen dioda yang dapat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, bentuk gelombangnya, nah kita rangkai dulu ya. Sama, kita ambil osiloskopnya. Kita taruh osiloskopnya. Kemudian kita ambil dioda. Oke. Kita juga ambil untuk generatornya ya. Kita taruh sini. Kita juga ambil ground serta kita ambil resistor. Oke. Kita reload dulu dan kita ubah untuk generatornya menjadi 12 volt ya. Nah, kita selanjutnya untuk merangkainya. Kita posisikan dulu agar oke. Ini selanjutnya kita hubungkan resistor ke groundnya. Ini luruskan biar rapi. Kita tarik osiloskopnya, hubungkan ke sini. Nah, yang sini kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita akan melihat gelombangnya. Jadi kita setting untuk osiloskopnya ya. Osiloskop kita setting di 5.0 mikrosecond. 5.0 mikrosecond. Seksinya sudah. Untuk
Kooperatifnya kita pakai 10. Yang sini juga pakai 10. Untuk Y posisinya kita pakai -1. -1,20 ya. 1,20. Oke. Baik. Selanjutnya kita coba ya untuk nyalakan AC menjadi tegangan DC ini. Oke. Oke, untuk bentuk gelombangnya seperti ini ya. Bentuk gelombangnya seperti ini. Bisa kita lihat di displaynya oscilloscope ini. Untuk gelombangnya seperti ini. Jika kita matikan biar kelihatan bentuk gelombangnya, kita tepatkan ya. Masih kurang tepat. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini gelombangnya, yang mengubah AC menjadi tegangan DC, dikonversi seperti itu. Oke, yang untuk selanjutnya percobaan selanjutnya yaitu kita memasang sebuah kapasitor yang belum kita ketahui kapasitasnya. Dalam hal ini kita mulailah dengan 10 mikrofarad dan coba nilainya untuk melihat apa yang bisa kita dapatkan ya. Nah, karena ini kita tidak save, jadi kita ulang. No save, kita bersihkan. Nah, untuk percobaannya oscilloscope kita taruh sini. Selanjutnya kita ambil telepon, taruh sini, kita geser ke sini aja. Selanjutnya kita ambil groundnya kita taruh sini, kita ambil dioda ya. Kita ambil resistor dulu. Setelah itu kita ambil dioda. Diodanya kita ambil, kita taruh sini. Oke, selanjutnya. Nah, kita ambil kapasitor. Oke, kita rubah posisinya. Oke, selanjutnya kita tinggal menghubungkannya. Kita konekkan. Kita posisikan dulu. Ini kita rubah posisinya menjadi nilainya 10 mikrofarad. Kita rubah 10 mikrofarad. Kita hubungkan ini. Sini. Simulatornya kita hubungkan ke sini.
seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan garis lurus. Nah, ini kita rubah menjadi 12 ya. 12 volt. Oke, untuk biar mudah, kerannya kita ambil dari sini. Kita hubungkan satu persatu ya dari rangkaiannya. Oke, selanjutnya soalnya karena ini rangkaiannya sudah jadi, kita aplikasikan ke osiloskopnya. Nah, geser jelas, kita setting untuk temperature-nya pakai 5.0 mikrosecond. 5.0 mikrosecond. Untuk volt per diff-nya kita pakai 10 volt per diff. Nah, untuk Y posisinya kita pakai minus 1.20. Minus 1.20 ya. Nah, kita pakai DC semua. Kita lihat gelombangnya. Oke, kita nyalakan. Nah, untuk bentuk gelombangnya kita stop dulu biar jelas ya. Kita tempatkan biar jelas. Nah, ini kurang lebih seperti ini bentuk gelombang yang kita masukkan dari rangkaian selanjutnya. Kita akan memasang sebuah kapasitor yang sebelum kita ketahui kapasitasnya dalam ini. Nah, kita mencobakan menggunakan 10 mikrofarad dan hasil gelombangnya seperti ini di osiloskopnya. Kita lihat di display-nya, dan kalau kita nyalakan, ini kita matikan ya biar jelas. Jadi kalau untuk kita nyalakan seperti ini untuk gelombangnya. Oke. Nah, selanjutnya kan tidak kita simpan, kita tidak simpan, jadi kita bersihkan. Selanjutnya yaitu menambahkan komponen dioda Zener ya, yang mungkin fungsinya dapat untuk menstabilkan tegangan. Nah, untuk gambar rangkaiannya kita ambil sama ya, kita ambil osiloskop, kita tarik osiloskopnya di sini, terus kita atur posisinya biar gampang. Kita ambil kelihatannya ya, volt AC voltage source, kita taruh sini. Selanjutnya kita ambil grounding, kita selalu ambil grounding, taruh sini. Kita ambil lagi untuk resistornya ya, resistor kita taruh sini. Kemudian kita butuh transistor, kita taruh sini. Kita sekalian ubah posisinya, kita luruskan dikit. Oke, kita membutuhkan
dioda zenernya kita taruh sini, kita posisikan. Nah, seperti ini. Terus kita ambil lagi resistor lagi ya, tadi kelewatan satu, kita taruh sini, kita posisikan, nah untuk dioda zener sendiri, karena ini harus kita setting ya, untuk tipenya kita pakai ke BZ49 J8V2 BZ49 J8V2. Nah, pakai ini kita klik OK. Oke, selanjutnya kita rangkai ya. Kita ambil dioda dulu. Kita ambil dioda lagi. Kita taruh sini. Selanjutnya kita hubungkan. Sedikit. Oke. Dan ini kita hubungkan juga. Ini nah, ini kita tarik ke sini agar habis. Kita tarik sini, menghubungkan. Nah, satu, posisinya kita hubungkan ke groundnya. Kita tarik ke sini. Untuk dioda zenernya kita hubungkan juga. Nah, untuk resistornya juga kita hubungkan. Ini kita setting kita ubah menjadi 10 mikrofarad. Nah, untuk resistornya kita rubah menjadi 100 ohm. Kita rubah menjadi 100 ohm. Nah, setelah itu kita hubungkan ke osiloskop. Nah, kita hubungkan ke osiloskop seperti ini. Nah, lebih gambarnya kita rubah juga untuk voltage-nya menjadi 12 volt. Oke. Nah, selanjutnya kita setting di osiloskopnya ya, karena gambarnya
Ini kita setting ke osiloskopnya dengan menggunakan 5.00 mikrosecond. Kita pakai 5.00 mikrosecond untuk temper diff-nya. Sekarang untuk vapor diff-nya kita pakai 10. Nah, untuk mengatur Y positionnya ya, kita pakai minus 1.60. Pakai minus 0.160. Kita setting di minus 1.60. Oke. Ini posisikan DC. Nah, selanjutnya kita melihat gelombangnya. Kita on-kan seperti ini. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, gelombangnya yang bisa kita lihat di osiloskop. Nah, kita geser dulu osiloskopnya biar agak jelas. Nah, seperti ini. Untuk melihat gelombangnya kita matikan biar pas. Masih kurang pas ya. Nah, bentuk gelombangnya kurang lebih seperti ini di displaynya osiloskop ya. Untuk tadi fungsi komponen dioda zener yang mungkin menstabilkan tegangan ya, buat menstabilkan tegangan. Jadi seperti ini, dan hasilnya seperti ini untuk gambar di osiloskopnya kurang lebih. Karena ini tidak kita simpan, jadi kita non save, kita hapus. Selanjutnya yaitu menggunakan osiloskop untuk memeriksa berbagai tegangan di sirkuit untuk membuat perbandingan antara saluran A dan saluran B. Nah, untuk menjadi perbandingan, saya akan membuat gambarnya di sini. Untuk membandingkan komponen A dan komponen B, kita ambil osiloskop, masih sama ya. Kita ambil juga untuk voltage tegangannya, voltage source. Kita ambil di sini. Kemudian kita ambil ground. Kita taruh sini groundnya. Kita ambil untuk diodanya. Nah, setelah itu kita membutuhkan dioda zener juga ya. Dioda zener. Selanjutnya kita ambil kapasitor. Terus ini semacam resistor. Kita ambil satu lagi untuk resistornya. Kita ubah posisinya dulu. Oke. Nah, untuk resistornya sendiri tetap menggunakan 1 kilo ohm. Nah, yang ini kita ubah menjadi 100 ohm. Kita ubah satuannya dulu. Oke, jadi berubah. Di sini udah berubah 100 ohm. Dan untuk ini kita posisikan dulu. Kita ubah menjadi 10 mikrofarad. Oke. Nah, untuk dioda zenernya sendiri kita menggunakan tetap ya, menggunakan tipe BZ49.
kita ambil B49 C8P2, kita gunakan. Oke, jadi tipenya udah masuk. Kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan ke voltanya, dan kita rubah menjadi 12 volt ya. Kita rubah menjadi 12 volt, dan di sini sudah berubah menjadi 12 volt. Kemudian kita hubungkan ke grounding. Osiloskopnya kita tarik, kita bukan ground juga, kita ubah posisinya dari dioda zenernya, kita ubah, kita hubungkan dengan resistor, kemudian kita hubungkan dengan kapasitor dan yang ground, kita hubungkan resistor juga ya. Nah, selanjutnya resistor kita hubungkan ke sini. Nah, kita hubungkan ke osiloskop. Oke, baik, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Kita tinggal, nah, untuk osiloskopnya kita setting di 5.00 mikrosecond untuk tempered dip-nya. mikrosecond. Untuk eksposisinya 0. Untuk volt per diff-nya kita pakai di 5 volt per diff. Nah, oke. Selanjutnya kita nyalakan. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Jadi ini merupakan hasil dari percobaan saya yang menggunakan osiloskop untuk memeriksa berbagai tegangan di sirkuit untuk membuat perbandingan antara saluran A dan saluran B. Hasilnya seperti ini. Ini sudah disetting di osiloskopnya ya. Ini untuk bentuk gambar rangkaiannya seperti ini. Kurang lebih ya gambarnya seperti ini. Ini merupakan percobaan ya, review sebuah software electronic workbench, di mana software elektronika yang dapat digunakan untuk simulasi ya. Kita simulasikan derajat cara kerja dari suatu rangkaian elektronik, baik analog maupun digital seperti ini kurang lebihnya yang coba saya jelaskan di sini ya. Mungkin dari saya ada salahnya dari penjelasan saya mengenai EWB ini. Mungkin dari penjelasan saya yang kurang jelas atau cara-cara saya yang mungkin masih salah. Dari percobaan saya ini, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.